Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali pembahasan tentang Lagrange. Jadi tadi kita sudah menuliskan persamaan Lagrange untuk partikel tunggal yang berupa turunan dari energi kinetik ya terhadap kecepatan, lalu diturunkan lagi terhadap waktu ya, sehingga kita peroleh persamaannya menjadi seperti ini ya. D per dt dalam kurung dot T per dot K dot sama dengan K. K ini adalah gaya umum ditambah dengan dot T per dot K ya. Selanjutnya ini kita akan membahas tentang masih sama ya, masih tentang persamaan Lagrange untuk partikel tunggal juga, lalu dispesifikasikan pada sistem yang konservatif. Di mata kuliah gelombang, FISDAS juga barangkali kalian tentunya sudah punya pemahaman awal atau pemahaman dasar mengenai sistem-sistem yang konservatif maupun non-konservatif ya. Jadi contoh yang konservatif adalah ketika gerak itu tidak ada gangguan. Nah, itulah yang disebut dengan konservatif. Misalnya balok bergerak pada bidang yang licin, kemudian benda bergerak jatuh bebas karena ada pengaruh medan gravitasi, kemudian dengan menganggap gesekan dengan udara itu tidak ada. Nah, itu adalah contoh-contoh dari sistem konservatif. Nah, bagaimanakah persamaan Lagrange untuk sistem yang konservatif? Itu kita akan tulis dalam pembahasan tersendiri karena sistem konservatif itu sering ya kita temui. Jadi sebelum ya kita awali dengan menuliskan gaya umum pada sistem konservatif ya. Jadi gaya umum pada sistem konservatif itu dituliskan sebagai minus dari turunan potensial terhadap posisi ya. Jadi K adalah gaya umum sama dengan minus do V per do K. Gitu. Kemudian jika kita masukkan ya, substitusikan persamaan Lagrange ini kita substitusikan sehingga bisa kita tulis menjadi seperti ini ya. K-nya diganti dengan minus do V per do K gitu. Baik, kemudian di sini kita mendefinisikan bahwa Lagrange dengan simbol L itu adalah selisih antara energi kinetik dan potensial. Ini adalah definisi Lagrange ya. Jadi definisi Lagrange ini adalah energi kinetik dikurangi dengan energi potensial. Lalu Lagrange ini adalah fungsi posisi dan kecepatan, sehingga bisa dituliskan L dalam kurung Q, Q dot. Ya. T-nya juga berarti T, Q, Q dot. V-nya ini hanya fungsi posisi, tidak fungsi kecepatan. Gitu ya. Ada sebenarnya sistem dengan potensial yang fungsi posisi dan juga kecepatan. Tetapi kita tidak bahas di sini karena ini masuknya tensor ya. Jadi lebih kompleks lagi. Seperti gerak roket dan seterusnya. Itu potensialnya ada hubungannya dengan kecepatan. Ya. Jadi kita di sini hanya menganggap bahwa potensial itu hanya fungsi posisi.
Jadi perlu diketahui bahwa energi potensial itu merupakan fungsi koordinat umum saja atau fungsi posisi umum saja, bukan merupakan fungsi kecepatan umum. Sehingga dapat ditulis bahwa turunan dari potensial terhadap kecepatan umum itu 0, ya. Do V per do Q K dot itu sama dengan 0 karena energi potensial hanya fungsi posisi atau fungsi koordinat umum saja, tidak fungsi kecepatan umum. Sehingga persamaan Lagrange yang tadi di atas bisa kita tulis lagi menjadi Lagrange, ya. Kita turunkan ya terhadap masing-masing fungsinya. Lagrange tadi kan fungsi posisi umum atau koordinat umum dan kecepatan umum ya. Jadi kita turunkan masing-masing ke dalam fungsinya, yaitu yang pertama kita turunkan parsial terhadap kecepatan, lalu kita turunkan parsial terhadap posisi. Nah, bagaimanakah hasilnya? Ternyata hasilnya adalah L-nya diganti dengan T min V, begitu, karena V itu do V per do Q K dot itu sama dengan 0, berarti hanya, di sini yang ditulis hanya turunan parsial dari energi kinetik saja, jadi hanya do T per do Q K dot. Sedangkan untuk L ketika diturunkan dengan terhadap posisi, yaitu do L per do Q K dot, ya, itu menjadi do T per do Q K min do V per do Q K. Kalau kita substitusikan ya persamaan ini, yang tadi persamaan Lagrange-nya terhadap persamaan. Jadi ini kita substitusikan terhadap persamaan yang ini, itu menjadi seperti ini. Ya. Jadi ini adalah fungsi Lagrange khusus untuk suatu benda yang gerakannya dipengaruhi oleh medan konservatif. Begitu. Jadi L diturunkan terhadap Q K dot, diturunkan terhadap kecepatan umum, lalu diturunkan lagi terhadap waktu, dikurangi dengan Lagrange, diturunkan terhadap posisi, itu hasilnya sama dengan 0. Gitu ya. Kalau yang ini adalah fungsi Lagrange atau persamaan Lagrange untuk partikel tunggal. Sedangkan yang ini adalah fungsi Lagrange untuk partikel tunggal khusus untuk sistem konservatif. Begitu ya. Baik, akan saya lanjutkan ke video berikutnya berupa contoh soal.